YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Warga yang didominasi emak-emak ini menerobos masuk ke dalam bank. Warga memaksa masuk karena sudah mengantri sejak pukul 2 pagi, namun hingga pukul 9 belum dilayani. Warga yang menerobos bank merupakan pengusaha UMKM yang menerima bantuan dari pemerintah senilai 1,2 juta rupiah. Antrian terjadi diduga karena kurangnya sosialisasi pengambilan bantuan. Namun sayangnya antrean bantuan ini melanggar protokol kesehatan. Warga berkerumun dan juga tidak menggunakan masker dengan benar. Suasana bulan puasa di Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara ternodai aksi tawuran remaja usai sahur. Puluhan remaja berkumpul di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso. Mereka yang semula saling melempar petasan berkembang menjadi aksi tawuran. Sejumlah remaja mengalami luka di kepala akibat terkena lemparan. Arus lalu lintas dari Pelabuhan Belawan ke Medan dan sebaliknya juga mengalami kemacetan. Sementara sejumlah rumah dan warung milik warga mengalami kerusakan. Aksi tawuran terhenti setelah aparat keamanan datang melerai. Warga berharap pihak keamanan menangkap pelaku tawuran agar tidak mengganggu ibadah dalam suasana bulan suci Ramadan. Dua rumah di Desa Rawang, Kota Pariaman, Sumatera Barat hangus terbakar saat sahur. Api diduga berasal dari salah satu dapur rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun hampir seluruh barang yang ada di dalam rumah tak terselamatkan. Korban pun mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian setempat. Aksi balap liar yang membahayakan pengguna jalan ini terjadi di Jalan Dr. Murjani, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, subuh tadi. Tim Raimas Ditsamapta Polda Kalimantan Tengah bersama petugas Satlantas Polresta Palangkaraya langsung membubarkan arena balap liar. Puluhan pelajar yang ditangkap petugas wajib mendorong motornya mengikuti mobil truk polisi menuju pos Polantas yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi balap liar. Aksi balap liar di Kota Palangkaraya biasanya digelar usai sholat tarawih dan menjelang sahur. Pelaku balap liar akan diberi pembinaan dan sanksi tilang. Selamat malam, kita berjumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda. Saya Latif Siregar mengucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Menemani kebersamaan Anda bersama keluarga sambil berbuka puasa, kami hadirkan informasi-informasi pilihan dan dialog yang komprehensif. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto hadir sebagai saksi sidang Rizik Syihab terkait hasil swab di Rumah Sakit UMI. Menurut Bima, surat yang ia terima mengakui Rizik menolak menyampaikan hasil swab dengan alasan privasi. Bima Arya menyatakan apa yang dilakukan Rizik dan dua terdakwa lain, Muhammad Hanif Alatas serta Direktur Rumah Sakit UMI Bogor Andi Tatat, memunculkan debat soal wibawa negara dalam memerangi penyebaran COVID-19. Rizik juga dianggap menghalangi koordinasi Satgas dengan rumah sakit. Setelah tidak mendapat respon soal hasil swab, Habib Rizik, Bima Arya melaporkan kasusnya ke polisi. Selain Bima Arya, saksi lain yang dihadirkan pada persidangan kali ini adalah Kepala Satpol PP dan Kepala Dinas Kesehatan Bogor. Untuk saksi-saksi yang hadir di persidangan, jenazah dua guru yang ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua akan dimakamkan secara adat di Tanah Toraja. Ratusan warga bergotong royong menyiapkan pemakaman yang akan dilaksanakan Jumat lusa.
Warga dan keluarga korban almarhum Octavianus Rayo, seorang guru yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Papua, sibuk menyiapkan kayu bakar dan mendirikan tenda di halaman rumah duka. Rencananya proses pemakaman adat Rambu Solo di Sadan Pebulian, Toraja Utara ini akan dilaksanakan hari Jumat. Sementara itu menurut Jelita Pamean, adik ipar korban Octavianus Rayo, sebelum almarhum ditembak, anggota kelompok kriminal bersenjata pernah juga melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam dan menyerang dirinya saat sedang menjaga warung milik almarhum. Beruntung Jelita bisa melarikan diri sehingga selamat dari aksi pembacokan. Tiba-tiba yang bapak-bapak tadi itu langsung lompat masuk ke dalam rumah karena keadaan pintu terbuka. Saya kan tidak tutup pintu. Dia langsung masuk dalam dan langsung parangi saya. Sudah saya tangkis karena sudah tidak bisa menghindar, saya rasa saja langsung tangkis parang begini. Makanya tangan saya juga terluka sampai ini 5 jahitan. Seperti diketahui, 2 guru asal Toraja Utara, Sulawesi Selatan, yakni Octavianus Rayo dan Yonatan Renden menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis pekan lalu. Saat jenazah tiba di rumah duka, keluarga korban histeris dan pingsan. Bagaimana suasana persemayaman dan jelang pemakaman di Toraja Utara? Kita bergabung dengan kontributor Jupri Tonapa. Jupri, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Khalid. 2 hari menjelang pemakaman, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana di sana saat ini? Dapat saya melaporkan hingga hari ini rencana pemakaman Octavianus Rayo itu ditunda dan rencananya akan dimakamkan hari nanti akan ditunda nanti hari Sabtu mendatang karena hari Jumat akan datang ini jemaat di wilayah Sadan Pebulian akan melakukan ibadah Paskah. Jadi rencana pemakaman almarhum Octavianus Rayo ini akan dimakamkan hari Sabtu mendatang. Jadi bukan hari Jumat seperti kami kabarkan tadi, tetapi hari Sabtu karena hari Jumat ada kendala sehingga digeser menjadi hari Sabtu ya Jupri. Oke Jupri, kedua korban ini tinggal berdekatan di Toraja Utara atau bagaimana? Ya, kedua korban ini Octavianus Rayo dan Yonatan Renden ini masih ada hubungan keluarga, satu rumpun, satu keluarga. Jadi mereka tinggal berdekatan. Yang satu Octavianus Rayo ini tinggal di Sadan Pebulian dan yang satu lagi Yonatan Renden ini tinggal di Kecamatan Bangkel-Kila. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 10 km. Kalau kita dengar tadi pernyataan adik ipar korban, sebelum ini mereka juga sudah sering diganggu oleh kelompok separatis bersenjata di sana. Apakah Anda mendapat konfirmasi, pernahkah 2 korban ini ingin pulang saja ke Toraja atau memang tetap ingin berjuang mengajar anak-anak di Papua? Dari keterangan kesaksian wawancara dari adik ipar korban maupun korban yang selamat, mereka memang sudah kurang lebih 11 tahun, yakni Octavianus Rayo itu sudah kurang lebih 11 tahun mengajar menjadi guru, dan bukan yang dikabarkan oleh oknum KKB bahwa mereka ini adalah oknum TNI atau intel atau mata-mata lainnya. Jadi memang mereka tidak pernah mengatakan bahwa mereka ingin pulang, malah mereka ingin terus berjuang untuk mengajar anak-anak di bumi Papua. Apakah akan ada upacara yang resmi pelepasan terhadap 2 guru ini? Untuk kami kabarkan juga, Yonatan Renden tadi telah dimakamkan dengan upacara penghormatan PGRI dari PGRI Toraja Utara. Jadi Yonatan Renden itu telah dimakamkan tadi sekitar pukul 15.30.
Oke, kenapa Jonathan lebih dulu sementara Octavianus masih menunda? Apakah ini karena ada rencana upacara adat atau bagaimana, Jupri? Memang setelah waktu hari Minggu kemarin memang sudah direncanakan dari keluarga Jonathan Remben ini sudah merencanakan akan dimakamkan hari Rabu. Jadi memang tidak ada untuk di Jonathan Remben atau Octavianus Rayo. Apakah keluarga korban 2 guru ini masih ada yang tinggal di Papua atau sudah pulang semuanya bersamaan dengan dipulangkannya jenazah ke Toraja? Ya, yang kami dapat informasi bahwa mereka keluarga korban ini sudah dievakuasi dan dibawa pulang di Desa dan terus ke Toraja. Baik, Jupri Tonapa melaporkan langsung dari Toraja Utara, pemakaman dan jelang pemakaman 2 guru yang menjadi korban penembakan di Papua. Ramai-ramai investasi bodong terus terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan warga harus menelan pil pahit karena tertipu investasi bodong. Puluhan warga yang kecewa ini karena sudah terlanjur mendatangi sebuah hotel di Bekasi demi bertemu manajemen investasi bernama Acas. Sebelumnya mereka sempat mendatangi rumah pemilik investasi tapi tidak berbuah hasil. Hingga saat ini warga berharap modal yang sudah disetorkan mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah bisa segera kembali. Isu reshuffle kabinet semakin santer setelah Presiden Joko Widodo melebur Kementerian Ristek dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di tengah isu yang semakin kuat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Andi Gani Nenawea datang ke Istana Presiden. Padahal hari ini Presiden hanya memiliki agenda internal. Andi mengatakan ada kemungkinan reshuffle dilakukan usai perubahan nomenklatur kementerian. Namun ia mengaku tidak tahu rencana Jokowi terkait kapan dan siapa yang akan direshuffle. Andi menyatakan dirinya lebih nyaman berada di luar kabinet. Bang, selain soal buruh dan tuntutan THR ini ada yang lain. Isu reshuffle kan ada. Ini apakah juga kedatangan berkaitan dengan isu reshuffle, mungkin posisi Wamen yang kemarin? Yang pertama saya tegaskan, pada waktu penyusunan kabinet lalu saya memang diminta masuk kabinet. Itu saya akhirnya menyatakan hari ini iya. Tetapi saya menyampaikan kepada Presiden bahwa saya lebih baik berada di posisi saya sekarang sebagai Presiden Komisaris BUMN PTBP dan sebagai Presiden Buruh. Saya merasa lebih nyaman di luar kabinet. Kalau untuk urusan reshuffle, semua kita serahkan kepada Presiden dan saya yakin Presiden akan memutuskan yang terbaik. Vaksin Nusantara ditolak Badan POM dan IDI, tetapi dipakai anggota DPR dan sejumlah tokoh. Kami hadirkan informasinya usai jeda.